Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Oktaria, NPM 1914231028 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Alasan saya memilih judul ini adalah karena belum banyak orang yang tahu kalau sistem pendingin kulkas menggunakan motor listrik pada penggerak kompresornya. Motor listrik penggerak kompresor pada mesin pendingin kulkas sangat penting perannya dalam sistem kerja kulkas. Serta belum banyak orang tahu bahwa komponen ini merupakan komponen terpenting dalam sistem pendinginan kulkas. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik termasuk ke dalam kategori mesin listrik dinamis dan merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, energi mekanik inilah yang menggerakkan kompresor dalam sistem pendinginan kulkas. Mesin pendingin atau refrigerator adalah suatu mesin yang mampu bekerja untuk menghasilkan suhu dingin. Fungsi utama dari mesin pendingin yaitu mengambil panas yang tidak diperlukan dari suatu ruangan. Kemudian, panas tersebut dipindahkan ke tempat lain di luar ruangan yang tidak mengganggu. Jantung atau komponen terpenting dari mesin pendingin atau kulkas ini adalah kompresor. Nah, kompresor sendiri merupakan komponen yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, sehingga kompresor dapat bergerak mengalihkan refrigeran ke seluruh sistem yang ada di pendingin. Kompresor yang digunakan dalam sistem pendingin kulkas ini adalah kompresor jenis hermatik, di mana kompresor ini berada dalam satu ruangan dengan motor listrik. Motor listrik sebagai penggerak kompresor kulkas ini bekerja langsung memutar poros kompresor, sehingga jumlah putaran kompresor sama dengan jumlah putaran motornya. Saya memilih alat atau mesin kompresor pada kulkas karena kompresor memiliki peranan penting dalam penggerak alat-alat elektromagnetik yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kompresor juga memiliki cara kerja yang didasarkan pada prinsip kerja ilmiah yang sederhana dan menarik, serta memiliki efisiensi energi yang tinggi. Dan juga, kompresor tidak hanya dapat digunakan pada sistem pendinginan kulkas, tetapi dapat digunakan juga pada mesin pendingin lainnya seperti freezer dan AC, di mana alat-alat ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah sangat menarik untuk membahas motor listrik pada sistem pendinginan kulkas ini. Udah tahu bentuk dari kompresor kulkas gimana? Atau ada yang pernah ngeringin sepatu di sini? Bener banget. Kompresor ini letaknya ada di belakang kulkas. Iya, itu yang warnanya hitam. Sistem kerjanya adalah saat kompresor dialiri listrik, motor kompresor akan digerakkan oleh V-belt yang terhubung ke kompresornya. Dan kompresor akan berputar dan mengubah tekanan media pendingin atau refrigeran. Media pendingin yang berwujud gas apabila diberi tekanan akan menjadi gas yang bertekanan dan bersuhu tinggi. Sehingga dengan wujud gas yang bertekanan tinggi ini, media pendingin akan berpindah dari sisi yang bertekanan tinggi ke sisi yang bertekanan lebih rendah. Pada saat yang sama, kompresor akan menghisap uap refrigeran yang bertekanan rendah dari evaporator dan mengkompresinya menjadi uap bertekanan tinggi, sehingga uap akan tersirkulasi. Cara kerja ini akan dilakukan oleh kompresor secara terus-menerus. Semakin tinggi temperatur yang dipompakan, maka semakin besar pula tenaga yang dikeluarkan oleh kompresor. Pada saat kompresor dialiri listrik, motor listrik akan berputar. Pada saat media pendingin masuk ke kompresor, media pendingin akan ditekan oleh piston yang berada dalam kompresor. Perputaran motor listrik ini diubah menjadi gerakan berputar dengan menggunakan poros engkol dan batang penghubung yang disambung dengan piston. Kemudian, kompresor akan menekan media pendingin dan membuat tekanan media pendingin meningkat serta suhunya meningkat. Nah, kompresor sendiri dibuat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, sehingga alat-alat pendingin dapat bekerja.
Terdapat 3 kerja yang dilakukan oleh kompresor, yaitu yang pertama, fungsi penghisap. Proses ini membuat cairan refrigeran dari evaporator dikondensasi dalam temperatur yang rendah ketika tekanan refrigeran dinaikkan. Dan fungsi yang kedua yaitu fungsi penekanan. Pada proses ini, kompresor membuat gas refrigeran dapat ditekan sehingga membuat temperatur dan tekanannya menjadi tinggi, lalu disalurkan ke kondensor dan dikabutkan pada temperatur yang tinggi. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi pemompaan. Proses ini dapat dioperasikan dengan kontinu dengan mensirkulasikan refrigeran berdasarkan hisapan dan kompresi. Kompresor jenis hermatik ini memiliki 4 manfaat. Yang pertama yaitu mensirkulasikan bahan pendingin. Lalu yang kedua yaitu menaikkan tekanan agar bahan pendingin dapat berkondensasi pada kondisi ruangan. Yang ketiga yaitu mempertahankan tekanan yang konstan pada evaporator. Dan yang keempat yaitu menghisap gas bertekanan dan bertemperatur rendah dari evaporator. Kemudian menekan gas tersebut sehingga menjadi gas yang memiliki tekanan dan suhu tinggi, lalu dialirkan ke kondensor. Begitu seterusnya. Terdapat beberapa keunggulan kompresor jenis hermatik ini dibandingkan dengan kompresor jenis lain. Yang pertama, tidak menggunakan seal pada porosnya, sehingga jarang sekali terjadi kebocoran bahan refrigerasi. Lalu yang kedua, yaitu bentuknya kecil, kompak, dan harganya yang murah. Yang ketiga, tidak memakai tenaga penggerak dari luar, jadi suaranya lebih tenang dan getarannya kecil. Terdapat juga beberapa kekurangan dari kompresor jenis hermatik ini. Yang pertama, karena motor listriknya berada pada satu ruangan yang sama dengan kompresornya, sehingga apabila bagian yang rusak terdapat dalam bagian dalam kompresornya, maka akan sulit diperbaiki. Lalu yang kedua, minyak pelumas di dalam kompresornya sulit untuk diperiksa. Sekian video dari saya, semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.